Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ren Hidayat dari kelas TI 02 angkatan 2019. Baik, kali ini dalam materi administrasi jaringan saya akan menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip pemecahan masalah dalam jaringan. Yaitu ada troubleshooting. Troubleshooting adalah proses yang mengarah pada diagnosis dan jika memungkinkan menyelesaikan masalah jaringan. Troubleshooting biasanya dipicu saat seseorang melaporkan masalah. Masalah itu bisa dilakukan secara troubleshooting. Jadi ada proses troubleshooting yang kita lihat pada setiap masalah itu ada penjelasannya, yaitu define problem, gathering information, analyze, eliminate, purpose, hypothesis, test hypothesis, dan solve problem. Jadi proses pemecahan masalah jaringan troubleshooting itu dimulai dengan menentukan masalahnya nih. Kita cari dulu apa masalah dari kendala dari jaringan tersebut, maka kita akan melakukan troubleshooting. Itu langkah yang kedua. Kita mendiagnosis nih, kita cari tahu apa masalahnya selama informasi kita kumpulkan. Jadi kita kumpulkan sebuah informasi lalu kita bisa mendiagnosis masalah dari jaringan tersebut. Definisi masalah dipertajam dan kemungkinan penyebab masalah diajukan, itu yang ketiga ya. Terus yang keempat, akhirnya setelah kita melakukan itu, akhirnya proses ini akan menghasilkan hipotesis atau akar penyebab dari masalah tersebut atau RCA, root cause analysis. Kita bisa menyimpulkan ini apa masalah dari jaringan tersebut yang menyebabkan troubleshooting. Pada saat ini solusi yang memungkinkan perlu diusulkan dan dievaluasi. Terus selanjutnya solusi terbaik dipilih dalam diimplementasikan. Nah, prosesnya ini terdapat proses-proses dalam pemecahan masalah jaringan, yaitu ada gathering information, di mana gathering information adalah kita mengumpulkan informasi-informasi yang terjadi setelah masalah dilaporkan oleh, contohnya pengguna melaporkan masalah-masalah yang terjadi dan kita atau terdeteksi masalah tersebut oleh NMS. Terus biasanya laporan tersebut tidak memuat informasi yang cukup untuk merumuskan hipotesisnya. Jadi mengumpul informasi lebih lanjut. Informasi dan gejala dapat dikumpulkan secara langsung dan mengamati proses atau secara tidak langsung dengan menjalankan tes. Terus di sana ada namanya analyzing information. Kita menganalisis setelah informasi kita kumpulkan sebanyak-banyaknya, lalu kita analisis troubleshooter, membandingkan gejala dengan pengetahuan tentang sistem proses, dan baseline untuk memisahkan perilaku normal dari perilaku abnormal. Terus yang ketiga itu ada cara eliminating possible causes. Dengan membandingkan perilaku yang diamati dengan perilaku yang diharapkan, beberapa kemungkinan penyebab masalah dieliminasi. Terus ada formulating proposing hypothesis, yaitu setelah kita mengumpulkan dan menganalisis semua informasi dan menghilangkan kemungkinan penyebabnya, tinggal ya satu atau lebih potensi menyebab masalah yang tersisa. Probabilitas dari masing-masing penyebab ini harus kita nilai. Penyebabnya yang paling mungkin diajukan sebagai penyebab hipotesis tersebut. Nah, lanjut kita ke testing the hypothesis. Hipotesis harus diuji. Sebelum itu kita harus menguji dulu untuk mengkonfirmasi atau menyangkal bahwa itu adalah penyebab sebenarnya dari masalah tersebut. Cara mudah untuk melakukannya adalah dengan mengusulkan solusi berdasarkan hipotesis ini yang telah kita cari tahu. Menerapkan solusi tersebut dan kita memverifikasi nih apakah ini menyelesaikan masalah atau tidak. Jika metode ini tidak mungkin atau mengganggu hipotesis, dapat diperkuat atau dibatalkan dengan mengumpulkan dan menganalisis lebih banyak informasi lagi. Nah, terus metode pemecahan terstruktur, yaitu metode pemecahan masalah terstruktur ini digunakan sebagai pedoman melalui proses pemecahan masalah atau troubleshooting. Kunci untuk metode troubleshooting atau pemecahan masalah terstruktur adalah bagaimana kita mempersempit kemungkinan penyebab masalah secara sistematis.
Anda dapat mengurangi cakupan masalah Anda hingga berhasil mengisolasi dan menyelesaikan masalah tersebut. Terdapat ada 6 jenis metode pemenyelesaian masalah terstruktur. Berikut ini saya akan bacakan list tersebut. Pertama, the top-down approach. Nanti akan saya jelaskan di pertemuan ke-11. Terus yang kedua, the bottom-up approach. Terus yang ketiga, the divide and conquer approach. Yang keempat, the follow the facts approach. Yang ketiga, the spot the difference approach. Yang kelima, the move the problem approach. Itu yang keenam ya. Nah, setelah itu kita akan apa sih the top down approach itu? Dengan menggunakan pendekatan ini, Anda bekerja di lapisan aplikasi model open system interconnection atau OSI yang lebih dikenal, hingga ke lapisan fisik. OSI layar dapat dilihat pada gambar ini, mungkin tidak dapat dilihat, akan saya jelaskan. OSI 7 layar yaitu aplikasi layar. Kita akan presentasi layar tersebut, dan session layar, transportasi, network layar, data link layar, dan physical layer. Terus di TCP/IP 4 layer networking modelnya ada application layer, transport layer, internet layer, dan network interface layer. Terus the top down approach. Ya, ini adalah salah satu karakteristik penting dari model OSI, adalah bahwa setiap lapisan bertanggung pada lapisan yang mendasari untuk operasinya. Ini menyiratkan bahwa jika Anda menemukan sebuah lapisan untuk beroperasi, Anda dapat dengan aman berasumsi bahwa semua lapisan yang mendasari juga beroperasi penuh. Pada dasarnya, tujuan dari pendekatan top down ini adalah menemukan lapisan OSI tertinggi yang masih berfungsi. Terus selanjutnya metode penyelesaian struktur 4, the top down approach. Ini juga salah satu pendekatan pemecahan masalah yang paling mudah, karena masalah yang diperoleh oleh pengguna biasanya didefinisikan sebagai masalah pada lapisan aplikasi. Jadi memulai proses pemecahan masalah pada lapisan itu adalah hal yang wajar untuk dilakukan. Tapi ada kelemahan atau hambatannya, yaitu di mana pendekatan ini adalah Anda harus memiliki akses ke perangkat lunak pada lapisan aplikasi, memiliki klien untuk menemukan proses-proses pemecahan masalah tersebut. Dan jika perangkat lunak tersebut hanya dipasang pada sejumlah satu mesin kepada jumlah mesin yang kecil, pilihan pemecahan masalah Anda mungkin terbatas. Jadi gunakanlah mesin-mesin yang besar untuk hasil yang lebih baik lagi. Nah, contohnya yaitu pengguna tidak dapat mengakses beberapa website pada beberapa server. Jadi itu contoh masalahnya ya. Jadi kita tidak dapat mengakses beberapa website pada beberapa server. Oke, mungkin itu sedikit penjelasan dari materi prinsip-prinsip pemecahan masalah atau prinsip troubleshooting dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata atau tidak jelas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.